Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa, sebelum kajian singkat ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada malam hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita. Kita masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat Isya, lalu kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Kemudian tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam yang sangat berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas taufiknya, kita akan mencoba membahas sebuah tema, ya, modal sedikit untung banyak. Yang mana ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengarkan ungkapan ini. Apalagi mungkin bagi seorang pedagang, ya, seorang bisnismen, ya, sering mendengar atau bahkan mungkin sering mempergunakan kalimat ini, modal sedikit untung banyak. Artinya kita mengeluarkan modal yang seminim mungkin, ya, akan tetapi kita mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Kemudian kita juga sering biasa mendengarkan, ya, kalimat bekerja cerdas, ya, bekerja cerdas. Dalam artian bahwa seseorang bekerja, ya, mungkin tidak terlalu mengeluarkan tenaga, mungkin tidak terlalu capek, akan tetapi hasil, ya, hasil yang didapatkan itu bisa maksimal, ya. Jadi bekerja cerdas. Kita sering mendengarkan ungkapan ini, kita sering mendengarkan kalimat ini terutama dari orang-orang yang bergelut di bidang bisnis, ya. Jadi ada orang yang berusaha bagaimana caranya dia bekerja, ya, bahkan mungkin dia bekerja dari rumah, ya, dia tidak datang ke tempat pekerjaannya, akan tetapi pekerjaannya itu bisa berjalan.
dan bisa mendatangkan imkan, ya, bisa mendatangkan penghasilan yang banyak tanpa dia harus bekerja keras, ya. Ini namanya bekerja cerdas. Nah, dalam syariat kita ya, dalam syariat kita ya juga tentu dikenal dengan ungkapan modal sedikit untung banyak, ya. Juga dikenal dalam syariat kita bagaimana caranya kita beramal cerdas, ya. Beramal cerdas. Jadi modal sedikit untung banyak. Bagaimana kita mencari amalan-amalan, ya, ritual-ritual, tentu saja yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tentu saja yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita lakukan, kita amalkan amalan-amalan tersebut, ritual-ritual tersebut. Bisa kita amalkan setiap harinya, ya, akan tetapi bisa kita amalkan setiap harinya dan amalan tersebut mendapatkan ganjaran atau pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kenapa ini penting ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Karena usia kita ini sangat terbatas, ya. Waktu kita ini sangat terbatas. Sementara perjalanan kita menuju akhirat itu sangat panjang, ya, dan membutuhkan bekal yang sangat banyak. Makanya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan sebaik-baik bekal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu," ya, maka berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi bahwa usia kita di dunia ini sangat terbatas, ya. Berapa lama sih usia kita? 60, 70, ya, mungkin 100 tahun, mungkin ada yang lebih dari itu, akan tetapi tidak banyak, ya, hanya 1-2 orang saja. Berapa lama usia kita? Ya. Kemudian waktu kita terbatas. Berapa banyak sih waktu kita dalam sehari semalam gitu kan? Nah, sementara perjalanan kita menuju akhirat itu sangat panjang, ya, dan butuh bekal yang sangat banyak. Nah, oleh karenanya kita harus beramal dengan cerdas, ya. Kita harus berpikiran bagaimana dengan modal yang sedikit tapi untung yang banyak, ya. Bagaimana kita melakukan satu amalan, satu ritual ibadah, tentu saja yang ada tuntunannya, ada contohnya dari Rasulullah SAW, bisa kita rutinkan setiap harinya karena amalan tersebut tidak berat, ya. Bisa kita dawamkan, kita bisa istiqomah dalam amalan tersebut, ya. Karena kenapa? Karena pekerjaan tersebut, amalan tersebut tidaklah berat bagi kita, maka kita bisa rutinkan setiap harinya. Akan tetapi walaupun amalan itu mungkin zahirnya terlihat sederhana, ya, terlihat gampang, atau bahkan mungkin terlihat disepelekan oleh sebahagian dari kita kaum muslimin, akan tetapi ternyata amalan-amalan tersebut itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini, ya, saya akan coba menyebutkan 3 amalan, ya, 3 ritual yang insya Allah, ya, sangat sederhana, ya. 3 ritual, 3 amalan yang insya Allah sangat mudah kita kerjakan, sangat mudah kita aplikasikan, ya, di setiap harinya, ya. Bisa kita lakukan di setiap harinya, akan tetapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib, yang pertama, ya, yang pertama adalah bersuci di rumah untuk menunaikan sholat berjamaah. Ini yang pertama. Dan ini insya Allah tidak susah dilakukan oleh bagi setiap muslim, ya. Jadi kita bersuci, kita berwudu dari rumah sebelum kita melangkah ke tempat, ya, kita untuk melakukan sholat jamaah, sebelum melangkah ke musola, sebelum melangkah ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya. Cukup kita berwudu, bersuci dari rumah, ya. Karena mohon maaf, banyak dari kita kadang-kadang ketika masuk waktu sholat, ya, banyak di antara kita yang berpikirnya bahwa bersucinya, berwudunya di masjid, di musola, atau di tempat kita sholat berjamaah. Banyak di antara kita yang berpikiran seperti itu, ya. Karena mungkin di rumah ribet dan lain sebagainya, akhirnya dia berpikir,
ya maka dia pun berwudu di masjid, dia pun berwudu di musola, atau dia pun berwudu di tempat dia sholat berjamaah. Ya, akan tetapi sesungguhnya sangat besar keuntungannya ketika seorang muslim sebelum berangkat melakukan sholat berjamaah di masjid atau di musola, atau di tempat mana dia melakukan sholat berjamaah, dia berwudu, dia bersuci terlebih dahulu di rumahnya. Ya, dan tentu saja bersuci di sini tentu saja bersuci dengan sesuai dengan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bersuci dari rumah. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, hadis ini datang dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutahhiran, dalam keadaan dia bersuci, dalam keadaan dia berwudu, ya, artinya dari rumahnya dia sudah berwudu, dia sudah bersuci terlebih dahulu dari rumahnya, lalu kemudian dia melangkah ke masjid atau ke musola dalam rangka untuk melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Kata Rasulullah SAW, "Man kharaja min baitihi," barang siapa yang keluar dari rumahnya mutahhiran, dalam keadaan dia bersuci, dia berwudu, ya, ila sholatin maktubah, untuk melaksanakan sholat fardu, ya, secara berjamaah. Maka kata Rasulullah SAW, "Fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Ya, kata Rasulullah SAW, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Ya, ya kita tahulah, ya, walaupun kita tidak ini bukan dalil, ya. Ini bukan dalil bagi kita untuk menggugurkan kewajiban kita untuk untuk melaksanakan ibadah haji, enggak, ya. Ya, jadi ini hanya pahalanya, ya, ganjarannya sama dengan pahala, sama dengan ganjaran orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi masya Allah, ya, ya kita tahu lah betapa besar pahala ganjarannya orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wal hajjul mabrur, ya, dan haji yang mabrur itu laisa lahu jaza, tidak ada balasan yang pantas illal jannah, kecuali surga. Artinya apa? Orang yang melaksanakan ibadah haji itu karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ya, maka pahalanya, ganjarannya yang pantas adalah surga. Nah, kita bisa meraih, ya, bukan hanya setiap hari, akan tetapi dalam satu hari itu kita bisa meraih, ya, pahalanya, ya, pahala seperti pahala menunaikan ibadah haji sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Bayangkan, ya. Jadi dalam 5 kali sehari semalam kita bersuci dari rumah, ya. Dalam 5 hari, dalam satu hari kita bisa meraih 5 pahala, ya, seperti pahalanya orang yang berhaji, orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi ini masya Allah. Dan ternyata, ya, amalan ini, ritual ini melaksanakannya, ya, siapapun di antara kita baik bisa melakukannya, baik itu, ya, orang tua, orang dewasa, ya, baik itu orang kaya, orang miskin, ya, baik itu pejabat maupun rakyat biasa, semua bisa melakukan ini, ya, dan ini bukanlah pekerjaan yang berat. Nah, makanya dari sini kita bisa lihat bahwa dengan modal yang sedikit ini, ya, mengeluarkan tenaga, ya, tidak mengeluarkan modal, mengeluarkan tenaga, tapi nyaris tidak mengeluarkan tenaga, hanya berwudu, bersuci dari rumah, modal sedikit, ya, lalu kemudian kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Kita hanya bersuci dari rumah, kita hanya berwudu dari rumah, ya, lalu kemudian keluar ke masjid dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dan pahala yang kita dapatkan dari amalan, dari modalnya seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Dan ini bisa kita raih 5 kali dalam sehari semalam. Jadi Masya Allah, ya. Nah, ini yang hal-hal seperti inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita dawamkan,
yang harus kita upayakan, usahakan terus-menerus, ya. Karena kenapa itu tadi? Usia kita sangat singkat, ya. Waktu kita sangat terbatas. Sementara perjalanan kita menuju ke akhirat sangat panjang, sangalan yang bisa mendapatkan ganjaran atau pahala yang sangat besar, maka ya kita tidak akan selamat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya. Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah SAW, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa ma min rajulin yatatahharu, dan yang berwudu, fayuhsinut tuhura, lalu kemudian dia pun membaguskan, ya, at-tuhura, wudunya tersebut, cara bersucinya tersebut, ya. Bagaimana di sini Allahu alaihi wasallam berwudu? Seperti yang dikatakan oleh sahabat, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya, wudunya sahabat radhiyallahu taala anhu adalah merupakan wudu yang dipelajari, yang dilihat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu, wa ma min rajulin yatatahharu, tidaklah seorang laki-laki atau tahar yang bersuci berwudu, fayuhsinut tuhura, lalu kemudian dia pun memperbaiki, dia pun membaguskan cara berwudunya tersebut. Thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, kemudian dia pun melangkah ke sebuah masjid, ya, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap langkahnya sebagai satu kebaikan untuknya, ya. Jadi Masya Allah. Jadi Allah catatkan, ya, setiap langkahnya tersebut satu kebaikan untuknya, ya. Jadi kalau misalnya rumah kita, ya, jaraknya rumah kita antara rumah kita dan masjid, ya, atau musola atau tempat kita sholat berjamaah, taruhlah misalnya 400 meter, ya. Taruhlah misalnya 400 meter atau taruhlah misalnya 200 meter, ya. Dan kita berjalan ke masjid, ya, yang berjarak 200, 300 atau 400 meter. Hitung aja. Kira-kira kalau 200 meter masjid dari rumah kita, ya, berapa langkah yang kita butuhkan untuk sampai ke masjid? Ya. Berapa langkah kira-kira? Nah, bayangkan setiap langkah yang setiap langkah kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dicatat satu kebaikan. Jadi kalau misalnya kita melangkah, ya, misalnya langkah kita misalnya 30 langkah, ya, bolak-balik berarti 60 langkah gitu kan, seperti itu. Maka berapa, ya, berapa kebaikan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal ini sesungguhnya adalah amalan sederhana, ya. Amalan sederhana, ritual sederhana, ya, akan tetapi pahalanya, ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu yang disebut sebagai modal, yang masuk dalam ungkapan bahwa modalnya sedikit akan tetapi keuntungannya sangat besar, ya. Jadi ritual ini sangat mudah untuk kita lakukan. Banyak di antara kita, bahkan banyak di antara kita, apalagi musim-musim sekarang ini, ada orang yang rela begadang nunggu, ya, untuk menyaksikan pertandingan bola misalnya jam 1 malam, jam 2 malam, rela begadang semalam suntuk, ya, hanya untuk menyaksikan bola misalnya, pertandingan sepak bola, ya, menyaksikan pertandingan sepak bola. Nah, sementara kita menuju ke masjid, menuju ke musola atau menuju ke tempat untuk kita sholat berjamaah, itu tidak butuh. Kita kadang-kadang jalan mencari makan saja itu sampai beratus meter gitu kan, seperti itu, dan kita tidak capek. Ini hanya berapa meter saja dari rumah kita, akan tetapi kita capek. Nah, ini sesungguhnya adalah amalan yang sederhana, akan tetapi nilainya, pahalanya
sangat besar, ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, wa yarfa'uhu biha daraja. Ya, dan bukan hanya setiap langkahnya itu dicatatkan satu kebaikan. Ya, akan tetapi kata Rasulullah SAW, wa yarfa'uhu biha daraja. Satu langkah yang dia lakukan, setiap langkahnya tersebut, ya, maka kata Rasulullah SAW, ya, akan dinaikkan satu derajat. Ya, akan dinaikkan derajatnya satu derajat. Jadi kalau misalnya 30 langkah dari rumah kita menuju ke masjid atau ke musalla untuk sholat berjamaah, maka berapa derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja. Yang ketiga, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dihapuskan, merupakan pengangkat derajat, ya, dan setiap langkah kita adalah merupakan penghapus dosa-dosa kita. Jadi berapa banyak kebaikan, ya, dengan berjalan, dengan berwudu sebaik-baiknya, ya, berwudu bersuci sebaik-baiknya, lalu kemudian kita melangkah ke masjid, ya, berapa kebaikan yang akan kita dapatkan, berapa derajat yang akan kita dapatkan, dan berapa dosa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena wudu, lalu kemudian kita wudu dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian kita melangkah ke masjid atau ke musholla tempat kita sholat berjamaah. Ya, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-shalah." Ya, barang siapa yang berwudu untuk melakukan sholat, ya, fa asbaghal wudu, kemudian dia membaguskan wudunya, dia menyempurnakan cara berwudunya, ya, menyempurnakan cara berwudu, tentu saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma masya ila sholatil maktubah, kemudian dia pun setelah berwudu dia melangkah, ya, dalam apa namanya, tsumma masya ila sholatil maktubah, kemudian dia melangkah dalam rangka untuk melaksanakan sholat fardu, ya, sholat fardu, sholat 5 waktu. Fasallaha ma'an nas, kemudian dia melaksanakan sholat fardu tersebut bersama dengan manusia, ya, au ma'al jamaah, atau bersama dengan jamaah, ya, au fil masjidi, atau di masjid. Jadi perhatikan di sini, ya, ini di sini dalil juga bagi kita bahwa yang namanya sholat berjamaah itu tidak mutlak harus di masjid, ya, tidak mutlak harus di musola, ya, akan tetapi ada satu tempat, karena misalnya kadarullah di tempat tersebut tidak ada masjid, tidak ada musola, ya, dan kita ada berdua atau bertiga, maka kita lakukan sholat berjamaah di tempat tersebut, ya. Jadi bukan hanya di masjid saja ditegakkan sholat berjamaah, bukan hanya di musola saja ditegakkan berjamaah, akan tetapi di tempat-tempat atau dalam kondisi kita tidak bisa ke masjid seperti sekarang ini, maka kita tegakkan sholat berjamaah misalnya di rumah kita karena adanya pandemi ini, ya, dan adanya, ya, aturan dari pemerintah kita yaitu PPKM gitu kan, seperti itu, sehingga kita tidak bisa ke masjid atau ke musola. Ya, kita sholat berjamaah di rumah, ya, bersama dengan anak kita, putri kita, istri kita, ya, bersama dengan orang-orang yang ada di rumah, ya. Intinya kita sholat berjamaah, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ghafarallahu lahu dzunubahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, ya. Jadi Masya Allah, ya, ini adalah pekerjaan amalan yang sangat sederhana, ya, berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian apa namanya, sholat berjamaah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, ya. Modal sedikit, ya, keuntungan besar, ya, modal sedikit keuntungan yang besar. Bagaimana tidak besar, ya? Cukuplah seorang muslim itu ketika dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi coba, ya. Kalau dosa kita, ya, keuntungan apalagi yang lebih besar dari ketika Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni semua dosa-dosa kita, itu artinya apa? Itu artinya Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan kita ke dalam surganya. Maka keuntungan apalagi yang lebih besar, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, sementara amalan yang kita lakukan untuk meraih keuntungan besar ini, ya,
Amalannya cukup sederhana, hanya berwudu dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita melangkah ya berjamaah, sholat berjamaah dengan orang lain, baik itu di masjid, musola, atau di mana di tempat diadakan sholat berjamaah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa kita. Ya, Taib. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul rajuli fil jama'ati." Ya, salat seorang laki-laki ya secara berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrina di'fan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat seseorang secara berjamaah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia salat sendiri di rumahnya atau dia salat sendiri di pasar, di tempat pekerjaannya. Ya. Khamsan wa ishrina di'fan. Sebanyak 20 kali lipat. 25 kali lipat. Di riwayat yang lain dikatakan ya bisa ba'in wa ishrina darajah. 27 kali lipat. Ya. Jadi ini ganjarannya bagi orang-orang yang keluar sholat berjamaah dibandingkan dengan ya ketika dia sholat sendiri di rumahnya atau misalnya di tempat usahanya, di pasar atau di tempat di mana dia jualan misalnya. Ya, kata Rasulullah SAW, wa dzalika annahu idza tawaddaa. Yang demikian itu bahwa sesungguhnya dia berwudu, ya, fa ahsanal wudu'a. Lalu kemudian dia pun membaguskan wudunya. Ya, sekali lagi bahwa membaguskan wudu di sini adalah sesuai dengan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sesuai dengan sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma kharaja ilal masjidi. Kemudian dia keluar ke masjid, ya, la yukhrijuhu illa shalah. Jadi tidak ada yang mengeluarkannya dia ke masjid kecuali untuk tujuan sholat berjamaah, ya. Jadi bukan dalam rangka tujuan yang lain, ya, bukan karena kebetulan, ya, karena memang mau bertemu dengan orang misalnya, ada bisnis, ya, ada yang mau diomongin gitu kan, seperti itu. Ya udah, ketemu di ini aja, di masjid aja gitu kan, seperti itu. Jadi intinya dia keluar ke masjid itu tidak ada yang mengeluarkan dia ke masjid kecuali untuk sholat. Jadi bukan tujuan-tujuan yang lain, bukan untuk tujuan duniawi, ya, bukan tendensi-tendensi duniawi dan yang lainnya. Intinya dia keluar dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian kata Rasulullah SAW, lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka dia tidaklah dia melangkah satu langkah kecuali ya dengan langkahnya tersebut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu derajat. Ya, jadi setiap langkah yang dia lakukan, ya, maka itu akan derajatnya akan diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan akan dihapuskan setiap langkahnya itu akan menghapuskan kesalahannya. Ya, akan menghapuskan dosanya. Fa idza shalla, kata Rasulullah SAW, maka apabila dia telah selesai melaksanakan sholat, ya, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, ya, malaikat masih senantiasa ya berselawat atas dia. Apa makna malaikat berselawat atas dia? Maknanya di sini adalah bahwa malaikat memohonkan ampun untuk dia. Malaikat senantiasa memohonkan ampun untuk dia. Malaikat senantiasa memohonkan rahmat untuk dia, ya. Madama fi musallahu, dengan syarat bahwa selama dia masih berada di tempat dia sholat, ya. Jadi misalnya kita selesai sholat maghrib gitu kan, seperti itu, ya. Kemudian kita tidak langsung pulang, akan tetapi kita masih duduk diam, ya, di masjid atau di musola tersebut, ya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi, senantiasa malaikat bersalawat atasnya, memohonkan ampun atasnya, memohonkan rahmat atasnya, mada mafi musallahu, ya, selama dia masih berada di tempat sholatnya tersebut. Ya, apa kata malaikat? Apa doanya malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah, ya, ampunilah dosanya. Allahumma salli alaihi, ya, dalam Allahumma salli alaihi di sini maksudnya malaikat memohonkan ampun terhadap hamba tersebut, ya. Ya Allah, ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati dia. Jadi para malaikat, ya, memohonkan, ya, ampunan untuk orang-orang yang setelah selesai sholat dia tidak langsung pulang, akan tetapi dia masih di tempat sholatnya tersebut.
dimohonkan ampun oleh malaikat, para malaikat, kemudian dimohonkan rahmat oleh para malaikat. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara as-salat. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kalian dianggap ya masih dalam kondisi salat mantadhara as-salat, selama kalian menunggu waktu salat. Ya, jadi masya Allah. Jadi kalau misalnya setelah selesai salat maghrib, ya, selesai sholat maghrib kita tidak pulang ke rumah, akan tetapi kita diam, dicatatkan, dianggap masih dalam kondisi salat, ya. Dan selama itu pula para malaikat ya memohonkan ampun dan memohonkan rahmat atas kita. Jadi masya Allah, ya. Jadi perhatikan, ini adalah merupakan amalan yang sangat sederhana, ya, amalan yang yang insya Allah tidak berat bagi kita, ya, akan tetapi pahalanya, ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi modalnya sedikit, ya, modal sedikit akan tetapi keuntungannya sangat besar, ya. Taib ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya. Amalan yang kedua, ya, diantaranya yang bisa mendatangkan kebaikan yang banyak, mendatangkan keuntungan yang banyak, mendapatkan dengan amalan tersebut kita bisa mendapatkan pahala dan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diantaranya adalah ya menempati shaf pertama, ya, menempati shaf pertama. Ini juga keutamaannya sangat luar biasa sekali. Ya, sebenarnya sesungguhnya ini adalah amalan yang sesungguhnya tidak susah, ya, tidak berat bagi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup datang di awal waktu, ya. Cukup datang di awal waktu kita bisa menempati shaf pertama dalam sholat, ya, dan ini tidak berat, ya, ini tidak berat, ya, datang di awal waktu maka kita akan mendapatkan ya shaf pertama, dan keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sepele, ya, di sebagian kaum muslimin, mungkin zahirnya ini adalah amalan yang disepelekan, ya, yang dianggap remeh, yang dianggap enteng oleh kaum muslimin, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ganjarannya sangat besar. Ya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi modalnya kecil akan tetapi keuntungannya sangat besar, ya. Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alas saffil awwal, bersalawat ya atas orang-orang yang berada pada posisi shaf pertama dalam sholat. Jadi masya Allah, ya, perhatikan di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya bersalawat, ya, juga para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas orang-orang yang menempati posisi shaf pertama dalam sholat, ya. Apa makna sholat dari apa makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah sana'uhu 'alal abdi fil mala'il a'la. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji-muji ya si hamba tersebut yang menempati shaf pertama dalam salat. Allah Subhanahu wa taala memuji-mujinya di hadapan para malaikat al-muqarrabun, di hadapan para malaikat yang mulia, di hadapan para malaikat yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah puji-puji dia, ya. Jadi masya Allah, ini luar biasa, ya, luar biasa. Allah bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak main-main, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat pada perkara-perkara yang agung. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersalawat atas orang-orang kaum muslimin, atas hamba yang menempati shaf pertama di dalam salat. Ya, ini enggak main-main. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut, memuji-muji hamba tersebut di hadapan ya al-mala al-a'la, di hadapan para malaikat yang mulia, di hadapan para malaikat al-muqarrabun yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa amma salatu minal malaikati fahiya. Adapun salawat dari malaikat maksudnya adalah ad-du'a wal istighfar. Jadi para malaikat tersebut mendoakan si hamba tersebut yang menempati posisi shaf pertama dalam salat. Kemudian malaikat tersebut memohonkan ampun kepada hamba tersebut. Ya, bayangkan dengan modal yang sedikit, ya, dengan modal yang sedikit, ya, dengan amalan yang ringan, cukup datang lebih awal menempati shaf pertama,
ya dalam sholat. Akan tetapi apa? Ganjarannya sangat luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya. Ya, bukan sembarang malaikat, akan tetapi malaikat yang didekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat juga mendoakan orang-orang yang menempati posisi tersebut, ya, di saf pertama tersebut, mendoakan dan memohonkan ampun baginya. Jadi ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Kemudian Ibnu Majah, ya, dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya, beliau mengatakan kana yastaghfiru lis-saffi al-muqaddami thalathan wa litsani marratan. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana yastaghfiru lis-saffi al-muqaddam thalathan. Rasulullah itu memohonkan ampun kepada orang yang menempati, ya, posisi saf pertama dalam sholat. Jadi dimohonkan ampun 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi dimohonkan ampun 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ini nggak main-main. Ya, kalau yang memohonkan ampun adalah Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengampuni. Ya, warisani marratan. Kemudian kata, ya, Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, kemudian orang yang menempati posisi kedua dalam sholat, dalam saf sholat, itu Rasulullah SAW memohonkan ampun hanya 1 kali. Ya, dan selainnya itu Rasulullah SAW tidak memohonkan ampun. Artinya yang dimohonkan ampun 3 kali adalah orang yang menempati shaf pertama dalam sholat. Kemudian yang didoakan ampunan oleh Rasulullah SAW sekali itu adalah orang yang menempati shaf kedua dalam sholat. Ya. Adapun yang ketiga, keempat dan seterusnya, maka tidak dimohonkan ampun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau mendapatkan permohonan ampun, dari Rasulullah SAW, maka tempatilah saf ketiga, keempat dan seterusnya. Ya, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya'lamun nasu, ya, ma fin nida'i was-saffil awal. Andai ini kata Rasulullah SAW, ya, pada azan dan saf pertama, ya, kata Rasulullah, andai manusia mengetahui, ya, keutamaan yang terdapat pada azan, yaitu mendengarkan azan, ya, lalu kemudian mengikuti, ya, menyimak azan, lalu kemudian mengikuti setiap yang diucapkan oleh muadzin, setelah itu bersalawat, setelah itu berdoa, ya, dan saf pertama, kata Rasulullah, menempati saf pertama dalam sholat, kata Rasulullah SAW, thumma lam yajidu illa ayyastahamu alaihi, kemudian mereka tidaklah mendapatkan saf pertama tersebut kecuali dengan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu masjid pun yang mengundi, ya, mengundi bahwa siapa yang berhak menempati siapa yang keluar undian maka dia berhak menempati saf pertama, itu tidak ada. Ya, cukup modalnya, cukup datang lebih awal ke masjid, maka kita akan mendapatkan saf pertama. Kata Rasulullah, andai mereka nih, para manusia nih, mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan, kemudian yang kedua, mengetahui keutamaan yang terdapat pada menempati posisi di saf pertama dalam sholat, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan posisi tersebut kecuali dengan jalan diundi, lastahamu, maka mereka, ya, meminta untuk diundi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhwas kalian, pernah mengingatkan, ya, salah seorang sahabat yang datang paling belakang, ya, dan menempati saf paling belakang, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang datang terlambat, ya, yang menempati saf paling terakhir. Beliau SAW mengatakan, ya, mengingatkan kepada sahabat tersebut dan juga mengingatkan kepada kita semua, ya. Rasulullah mengatakan, la yazalu qaumun yata'akharun, suatu kaum
yang terbiasa mengakhirkan hadir ketika sholat berjamaah, terbiasa datangnya belakangan ketika menghadiri sholat berjamaah, hatta yuakhirahumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan urusan mereka. Kita mendapatkan kelancaran urusan, mendapatkan keberkahan dalam urusan kita. Ketika kita senantiasa, ketika kita hobi, ketika kita terbiasa datang di akhir-akhir di posisi di saf-saf terakhir dalam sholat berjamaah. Ya, kata Rasulullah mengingatkan ya bahwa kalau ada suatu kaum yang terbiasa hadir ketika sholat berjamaah, ya, terbiasa hadir terakhir kalinya pada sholat berjamaah, terlambat, ya, senantiasa terlambat pada sholat berjamaah, urusan mereka. Ya, taib. Dalam ya ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua. Ya, ini poin yang kedua, yang mana dengan amalan ini maka kita akan mendapatkan keuntungan dengan amalan yang sederhana ini, ya, dengan dengan modal yang sedikit ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup menghadiri, ya, berusaha mendapatkan posisi saf pertama dalam sholat kita. Ikhwas kalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Sementara yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya sampaikan, ya, maka Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.